Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah kritik sanad dan hadis Ahmad Fajar Shodiq dan teman-teman yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sejarah penelitian kritik hadis masa Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Adapun kelompok kami terdiri dari Siska Laila, Dzakirah Nailatun Nikmah, dan Nabila Aulawiyah, yakni saya sendiri. Baik, langsung saja. Ketika dinasti Abbasiyah itu berkuasa, yakni pada tahun 132 Hijriah sampai 565 Hijriah, pemalsuan hadis itu kerap terjadi. Meskipun kodifikasi hadis telah dilakukan semenjak Bani Umayyah, yakni pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, pemalsuan hadis itu tetap terjadi pada masa Abbasiyah. Kasus-kasus pemalsuan hadis sekitar tahun 160 Hijriah, yakni kasus Abdu Al-Karim ibnu Abi Auja yang dihukum pancung oleh Muhammad ibnu Sulaiman Al-Abbasi, seorang amir dari negeri Basrah. Historis ini merupakan bukti tentang pemalsuan hadis dan sanksi tegas pemerintah dalam memeranginya pada masa itu. Hukum pancung sendiri dilakukan bukan semata karena terpidana membuat hadis palsu, tetapi ia juga terlibat dalam organisasi terlarang yang disebut kelompok Zindik. Kemudian kasus Maisarah ibnu Abdurrabbi. Ini terjadi pada masa Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Beliau juga memalsukan hadis dan juga dihukum eksekusi. Sebagaimana dilaporkan oleh Abdul Al-Rahman ibnu Mahdi, Maisarah ini pernah mengaku telah membuat hadis tentang keutamaan akal dan keutamaan membaca ayat Al-Quran. Ketika ia ditanya tentang dari mana diperoleh hadis-hadis tentang pahala membaca surah-surah dalam Al-Quran, ia menjawab, "Aku membuat hadis agar orang-orang senang pada membaca Al-Quran." Maisarah dihukum gantung karena mengaku membuat hadis sebanyak 124.000 dan tuduhan sebagai seorang zindik. Kemudian kasus yang ketiga pada masa Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi, seorang pemalsu hadis bernama Ghiyath ibnu Ibrahim Al-Nakhai. Karena ingin menyenangkan khalifah, ia membuat hadis. Pada saat Al-Mahdi mengumpulkan 10 orang ahli hadis di antara mereka, termasuk Ghiyath ibnu Ibrahim, dan meminta mereka menyampaikan hadis masing-masing, Ghiyath yang mengetahui Al-Mahdi senang mengadu merpati, menyampaikan hadis palsu yang dinyatakan berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "La sabaqa illa fi naswalin aw khafin aw hafirin aw janahin." Yang artinya, tidak ada perlombaan kecuali permainan panah, anggar, pacuan kuda, atau menerbangkan burung. Kata aujunahin atau menerbangkan burung pada akhir matan hadis di atas dibuat Ghiyath semata-mata untuk menyenangkan Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdi mengetahui bahwa Ghiyath tersebut memalsukan hadis. Al-Mahdi memberinya uang sebesar 10.000 dirham yang diambil dari kas negara. Tetapi sebenarnya Al-Mahdi ini tahu Ghiyath ini berdusta tentang Nabi, namun dibiarkannya dan bahkan menyuruh agar merpatinya disembelih. Kemudian
Menurut Ibnu Ajjaj Al-Khatib, pada masa Bani Umayyah belum ada orang yang membuat hadis untuk mendekatkan pada penguasa. Hadis ini kategori baru ya dalam masa Abbasiyah. Ya, hadis itu yang maksudnya Muhammad Ajjaj ini hadis yang Giat sampaikan itu, yang dipasukan sama Giat itu. Adapun kegiatan kritik hadis pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah dilakukan oleh para ulama yang secara intens berupaya menyelamatkan hadis Nabi dari kekeliruan atau pemalsuan. Berikut nama-nama kritikus periwayat hadis pada abad pertama dan kedua Hijriyah, yakni Sa'id ibnu al-Musayyab, Al-Sya'bi, Muhammad ibnu Sirin, Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Kemudian pada abad ketiga muncul kritikus hadis dan periwayatannya, yaitu Yazid ibnu Harun, Abdul al-Raziq ibnu Hammam, Abu Asim al-Nabil. Pada masa ini disusun literatur yang memuat teori-teori tentang kritik hadis yang disebut Jarh wa Ta'dil, yang dipelopori oleh Ahmad ibnu Hambal, Muhammad ibnu Sa'ad, Yahya ibnu Ma'in, Ali ibnu al-Madini, Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Kami kira itu saja yang kami paparkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang materi kami yang kurang dipahami. Silahkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.